Ini dari pertanyaan terakhir dari Umi Vina. Bismillah Umi, mana yang lebih baik menghafal langsung banyak surat atau satu ayat dengan tadabbur? Langsung dijawab nih ya. Kalau pertanyaannya mana yang lebih baik, saya bukan penguasa alam gitu, saya bukan penentu pahala seseorang gitu, saya bukan yang menghisap amal seseorang, jadi saya nggak bisa bilang mana yang lebih baik. Tapi kalau hadis yang menurut saya relevan untuk ini adalah hadis yang tadi sudah saya jelaskan di awal tadi ya, tentang Hanzalah tadi. Jadi jawabannya adalah saatan, tergantung kondisi antum, kondisi anti itu lebih membutuhkan yang mana, lebih memungkinkan yang mana. Kalau saya berprinsipnya gini, kan ada saatnya ya kita tuh sangat bersemangat untuk melakukan sesuatu. Jadi misalnya saya pengen banget nih ngafal Quran, tapi tahsin saya belum bagus, gimana ya gitu. Saya ngafal Quran dulu atau belajar tahsin dulu. Ya kalau semangatnya lagi ngafal Quran, hafalin aja dulu, nggak masalah kok. Daripada ketika misalkan kita tunda, terus golden moment itu hilang, terus nanti kita nggak semangat lagi untuk ngafal. Jadi bersegera, beramal itu adalah yang memang sudah disyariatkan oleh Allah. Kalau kita lagi kepengen sesuatu ya lakukan sekarang gitu. Nggak usah banyak pertimbangan gitu. Banyak pertimbangan malah jadi nggak jadi, malah jadi nggak terrealisasikan gitu. Nah, kalau misalkan pertanyaannya tadi antara menghafal banyak dengan menghafal dengan tadabbur, kalau saya pribadi kan kita kan ada saatnya jenuh ya. Kalau saya kan tipenya saya suka dengan tantangan gitu. Jadi ketika ini saya juga mau membahas tentang Chandra nih. Chandra ini dulu, jadi saya soroti saya kenal Chandra dekat itu ketika SMA. Jadi teman-teman dekat saya, salah satunya adalah Chandra, saya melihatnya mereka ini kok punya ujian hidup yang luar biasa gitu. Jadi kayak diberi kesempatan sama Allah untuk naik derajatnya itu lebih tinggi daripada teman-teman yang lainnya gitu. Sementara saya ngerasa tuh biasa aja. Saya dari keluarga yang tidak bermasalah gitu, saya juga sekolah gitu, ekonomi baik-baik saja. Jadi saya tuh kayak nggak punya tantangan hidup gitu. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk saya ngafal Quran itu untuk, jadi takutnya gini loh, misalnya nih sama Allah dihamparkan nih semua hambanya gitu. Saya tuh sampai nggak kelihatan gitu, saking saya tuh nggak punya hal istimewa yang saya punya gitu. Saya nggak mau kayak gitu. Jadi saya tuh pengen, ya Allah, aku aulia nih gitu, aku ada di sini gitu. Kenapa aku sampai bisa dinotis sama Allah gitu? Karena ada sesuatu yang istimewa kan, harus ada sesuatu yang istimewa. Jadi akhirnya saya menghafalkan Quran. Saya sampai saya sampai berazam ekstrim gitu, 6 bulan tuh harus 30 juz gitu, biar Allah tuh tahu gitu ada hambanya namanya aulia ngafal Quran gitu, saking ekstrimnya. Tapi kemudian sebagaimana seorang muslim yang memang namanya manusia itu kan dia berada di grafik sinusoidal ya, saya pernah kuliah matematika ya teman-teman, jadi saya masih ingat. Jadi sinusoidal itu artinya kita kadang-kadang ada di puncak, di semangat yang full gitu, energi yang penuh gitu, terus kita kayaknya kalau disuruh lari 10 km tanpa minum juga kita sanggup gitu. Tapi juga ada saatnya kita turun tuh di lembah yang bahkan dia jauh lebih dalam daripada yang pernah kita sangka. Kita futurnya banget gitu. Jadi wajar ketika misalkan kita awalnya pengennya sih ngafal Quran dulu gitu, selesai dulu 30 juz. Tapi ternyata baru 10 juz kita udah jenuh gitu, kok gini-gini aja ya ngafal kok susah ya gitu, yang udah pernah dihafal lupa, mau ngafal yang baru susah, mau murojaah bosen itu aja. Jadi ada titik yang dirasakan oleh penghafal Al-Quran itu seperti itu. Dan biasanya saya merehatkan diri itu dengan mendengarkan kajian tafsir. Jadi kan kita nggak bisa kan baca Al-Quran kemudian kita tahu gitu maknanya, tanpa ilmu kan itu tidak bisa. Jadi kita harus datang ke majelis ulama karena ulama ini punya banyak rujukan, punya sanad keilmuan yang tersambung sampai ke Rasul. Jadi beliau bisa menjelaskan makna Al-Quran itu lebih daripada yang kita bayangkan. Jadi saya menganggap bahwa datang ke majelis tafsir itu adalah rehat dari kejenuhan saya menghafalkan Al-Quran. Dan itu insya Allah kalau saya sendiri yang merasakan itu efektif banget gitu, karena kejenuhan itu kan artinya rasa cinta kita sedang diuji ya.
Kalau kita lagi semangat banget kan berarti cinta kita sama Al-Quran tuh lagi full banget gitu. Tapi ada saatnya kan rasa cinta itu berguguran gitu karena lelah dengan kegiatan yang lain dan seterusnya. Jadi rasa cinta itu perlu dipupuk lagi. Dipupuknya dengan apa? Dengan kita kenalan lagi sama Al-Quran. Gimana cara kenalannya? Kita datang ke majelis ulama. Jadi misalnya membedah pada waktu itu yang ada banyak ayat yang berkesan. Salah satunya adalah surat Fatir ayat 32. Nanti teman-teman bisa buka, dan itu sering di majelis Syekh Hanofa itu sering dibahas. Teman-teman kalau buka buku At-Tibyan, ada penghafal Quran, itu adalah ayat yang pertama dibahas di buku At-Tibyan. Jadi silahkan dibuka. Jadi ketika Syekh menjelaskan gitu bahwa nanti Al-Quran itu yang akan menyelamatkan kita gitu, Al-Quran itu yang akan menjadi sebaik-baik teman duduk, sebaik-baik teman perjalanan, yang ketika dibaca tidak menjemukan, semakin dibuka semakin menakjubkan. Itu akhirnya ya Allah ingat lagi gitu, kemarin saya pengen ngafal Quran kan gitu, terus atas izin Allah dapat rasa cinta lagi karena majelis tafsir yang disampaikan oleh Syekh Hanofa pada waktu itu. Jadi semua adalah saatan, ada waktunya, sesuai kebutuhan aja. Mana yang dibutuhkan ya silahkan ambil gitu. Dan seperti Ustadz Muhammad Fauzil Adim mengatakan, istirahatnya muslim, jadi istirahatnya kita itu adalah berpindah dari amal kebaikan yang satu ke amal kebaikan yang lain. Menghafalkan Al-Quran secara sprint, jadi langsung menghafalkan semua gitu, belum mentadaburi, itu ibadah. Ada nilai kebaikan, setiap hurufnya satu kebaikan yang dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Tapi ketika misalkan kita memilih untuk ambil satu ayat, kita hafalkan, kita tadaburi, itu juga kebaikan. Jadi berpindahnya amal yang satu ke amal yang berikutnya itu adalah istirahatnya muslim. Jadi yang mana aja baik, silahkan mana yang lebih teman-teman butuhkan.